Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Virus Anindita dengan NPM 2406405405. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai case study, yaitu case 2 mengenai Smart Waste Collection Scheduling, dan pada case ini saya mengambil topik yaitu Aquarium Ecosystem Balancer. Nah, sebelumnya kita akan memulai bagaimana kaitan topik yang saya ambil itu dalam 4 pilar berpikir komputasi. Nah, dalam kasus akuarium ini kita bisa terapkan 4 pilar ini, yaitu yang pertama decomposition. Nah, kita ini memecah masalah besar, yaitu menjaga keseimbangan akuarium menjadi bagian kecil, yaitu pemberian pakan ikan, kadar oksigen, pencahayaan, dan kualitas air. Lalu ada pattern recognition yang terdapat 4 pola yang akan kita bahas di pengenalan pola nanti. Lalu ada abstraction, yaitu dari sekian banyak faktor akuarium, kita fokus pada hal yang paling penting, yaitu pakan, oksigen, dan cahaya. Nah, faktor lain seperti desain, dekorasi, atau jenis tanaman itu akan kita abaikan karena itu tidak terlalu berpengaruh pada keseimbangan atau kelangsungan hidup ikan. Lalu ada algoritma desain, yaitu dari data sensor, sistem itu menyusun langkah otomatis, yaitu membaca sensor pH, oksigen, dan suhu. Jika oksigen itu rendah, maka aerator itu akan dihidupkan. Lalu jika waktunya makan, maka pemberian pakan itu akan diberikan sesuai dosis. Lalu jika waktunya pencahayaan, maka lampu itu akan dihidupkan. Nah, dengan algoritma ini, sistem itu bisa berjalan dengan otomatis dan konsisten. Adapun latar belakang pada topik ini, yaitu seperti yang kita tahu, akuarium itu adalah sistem atau ekosistem buatan yang terlihatnya itu sederhana, tapi sebenarnya butuh keseimbangan yang stabil agar ikan itu bisa hidup sehat. Nah, kalau misalnya ekosistem di akuarium itu tidak seimbang, ikan itu bisa terkena stres dan terkena penyakit. Oleh karena itu, saya ingin merancang sistem ini yang bisa membantu kasus-kasus pada akuarium itu bisa menjaga keseimbangan ekosistem secara otomatis. Nah, biasanya pada memelihara ikan hias itu emang terlihat sederhana, cuman banyak masalahnya. Masalah yang sering muncul misalnya ikan mati mendadak, kualitas air itu cepat menurun, dan pertumbuhan alga yang berlebihan, dan penyebabnya itu bisa dari pakan yang tidak teratur, kadar oksigen yang rendah, atau pencahayaan yang tidak sesuai dengan siklus alami. Nah, boleh dan di next. Nah, adapun tujuan utama dari kasus ini itu kita merancang sistem otomatis yang dapat menjaga keseimbangan akuarium dengan pendekatan matkul, yaitu berpikir komputasi dan case 2 ini. Lalu sistem ini juga diharapkan bisa mengurangi kesalahan manusia, terus abis itu menghemat waktu dan pastinya menjaga kesehatan ikan agar lebih stabil. Nah, adapun identifikasi masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama, bagaimana mengatur jadwal pakan yang tepat, lalu ada bagaimana menjaga kadar oksigen yang stabil, bagaimana mengatur pencahayaan sesuai siklus ikan, dan yang terakhir, bagaimana memantau kondisi lingkungan, yaitu pH, suhu secara otomatis. Nah, seperti yang kita singgung di awal, kita masuk ke pengenalan pola. Pada kasus akuarium ini, pola yang bisa diidentifikasi yaitu pola makan ikan. Nah, seperti yang kita tahu, ikan kecil itu kan kecil itu cenderung makan lebih sering, cuman porsinya lebih kecil. Sedangkan ikan yang besar itu makannya lebih jarang, tetapi porsinya itu lebih banyak. Lalu ada pola aktivitas harian, yaitu ikan itu lebih aktif di siang hari dan cenderung tenang pada malam hari. Lalu ada pola hubungan antar variabel, yaitu pakan yang berlebih itu juga bisa meningkatkan kadar amonia dan menurunkan oksigen. Lalu ada lighting pattern yang terakhir, yaitu pencahayaan yang berlebih juga bisa memicu pertumbuhan alga yang lebih cepat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada representasi data dan abstraksi. Nah, ada dua representasi ini, yaitu ada input dan output. Output itu merupakan hasil dari yang diproses dari input. Nah, input itu yang dipakai apa sih? Yaitu jumlah ikan dan ukuran akuarium. Lalu ada sensor pH untuk mengukur tingkat keasaman air. Lalu ada sensor oksigen yang terlarut, sensor suhu, dan sensor cahaya. Dan semua input itu diproses dan menjadi output, yaitu jadwal pemberian pada pakan otomatis, lalu aktivasi aerator jika oksigen rendah, dan kontrol pencahayaan sesuai siklus siang malam. Nah, abstraksi ini berarti kita tidak memasukkan faktor yang kurang relevan seperti desain dan dekorasi, dan sistem ini juga akan tetap fokus menjaga inti permasalahannya, yaitu keseimbangan hidup ikan. Nah, kita masuk pada flowchart pada
topik ini yaitu menjelaskan mengenai alur sistemnya. Yang pertama, data itu akan dimasukkan lalu sensor itu akan membaca kondisi akuarium. Jika oksigen itu kurang dari ambang batas, maka aerator itu akan dinyalakan. Nah, jika waktunya memberi makan, pakan itu akan diberikan sesuai dosis. Nah, jika waktunya menyalakan lampu, maka lampu otomatis akan menyala dan proses ini itu berjalan berulang dan dalam sebuah loop monitoring. Nah, kita lanjut pada pseudocode pada topik ini, yaitu dimulai dari start. Nah, kita tuh input jumlah ikannya dan ukuran akuariumnya. Lalu selama sistem itu aktif, itu akan membaca pH, membaca oksigen, membaca suhu dan cahaya. Lalu apabila oksigen itu lebih kecil dari ambang batas, maka aerator akan dinyalakan. Terus lalu kalau misalnya waktu itu sama dengan jadwal pakan, berarti pakan itu akan diberikan sesuai dosisnya. Nah, kalau misalnya waktu cahaya itu benar, itu berarti lampu itu bisa dinyalakan. Benar itu dalam arti memang sudah waktunya cahaya itu akan dinyalakan. Lalu kalau misalnya sebaliknya itu lampu itu akan dimatikan dan seterusnya dan hingga berakhir. Lanjut kita masuk ke dalam analisis algoritma. Algoritma yang digunakan ini menggunakan sistem akuarium berbasis sensor, yaitu algoritma monitoring dan kontrol berbasis aturan atau yang disebut sebagai rule based. Nah, langkah utamanya yaitu membaca sensor, yaitu pH, oksigen, suhu, dan cahaya. Nah, kita tuh memeriksa setiap kondisi dulu, seperti yang sudah dijelaskan pada pseudocode itu, yaitu jika oksigen itu lebih kecil dari ambang batas, berarti aerator diaktifkan. Nah, jika waktu sama dengan jadwal pakan, berarti pakan itu diberikan sesuai dosis. Nah, jika siklus siang itu sudah ada, berarti lampu akan dinyalakan dan sebaliknya lampu itu akan dimatikan dan diulangi secara terus-menerus. Nah, kompleksitasnya itu apa? Yaitu waktu itu atau O1 itu merupakan setiap pengecekan sensor secara konstan. Nah, ada ruang yaitu ON, yaitu jika data sensor itu disimpan untuk analisis historis, yaitu O1 itu hanya kalau misalnya real time. Nah, kelebihannya itu apa? Yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan, terus habis itu ada responnya itu real time juga dan dapat dikembangkan secara logika fusi atau machine learning untuk prediksi kondisi akuarium. Nah, kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Nah, dalam sistem ini tuh orang-orang yang mempunyai akuarium itu bisa memiliki banyak manfaat, kayak misalnya ekosistem itu bisa lebih stabil, ikan bisa lebih sehat, risiko kematian berkurang, dan waktu dan tenaga itu juga bisa lebih hemat gitu. Nah, sistem ini juga bisa diterapkan baik untuk akuarium yang hanya dimiliki untuk hobi atau skala industri perikanan. Nah, sebagai kesimpulan, ini juga bisa membantu menyelesaikan masalah nyata dan menjaga keseimbangan akuarium. Prosesnya itu selalu sama, sensor, data, algoritma, dan aksi. Nah, kaitannya sama case 2 yang Smart Waste Collection Scheduling itu juga kalau misalnya akuarium itu menggunakan sensor untuk pH, oksigen, dan cahaya. Nah, kalau misalnya Smart Bin ini digunakan untuk sensor volume sampah dan akuarium itu kan tujuannya untuk menjaga ekosistem itu tetap sehat dan kalau misalnya Smart Bin tujuannya untuk mengoptimalkan rute dan jadwal pengangkutan. Nah, terus metode yang dilakukan juga tetap sama yaitu 4 pilar computational thinking dan persamaannya yaitu mereka kedua itu tuh sama-sama pakai sensor. Lalu juga memiliki masalah utama yang sama yaitu keseimbangan dan efisiensi. Kayak misalnya akuarium itu. Akuarium kan menjaga ekosistem tetap sehat atau menjaga keseimbangan. Terus kalau misalnya Smart Bin itu menjaga pengangkutan sampah itu tetap efisien dan baik secara waktu maupun bahan bakar. Lalu penerapan 4 pilarnya kayak misalnya akuarium itu pakan, oksigen, dan cahaya. Lalu Smart Bin itu volume sampah, kapasitas truk, rute, dan waktu. Dan intinya dua kasus itu emang sama-sama memiliki sistem dinamis yang otomatis yang mana menyesuaikan kondisi. Jadi kalau misalnya akuarium itu butuh keseimbangan ekosistem, Smart Bin itu juga butuh keseimbangan, yaitu keseimbangan logistik. Jadi kalau misalnya bisa dilihat dari kedua kasus itu emang jelas memperlihatkan bagaimana materi ini tuh juga bisa dipakai dari skala kecil kayak yaitu akuarium dan skala besar yaitu dalam pengelolaan kota. Oke, sekian presentasi yang diberikan oleh saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.